Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu, dan perkataan. Al khamisatu, yang kelima. An aliin, itu dari sahabat Ali radhiyallahu an. Radhiya, semoga ridho Allah anhu, pada Sayyidina Ali. Wa karama wajah, bahkan wa karama, dan semoga memuliakan Allah wajhahu, akan wajahnya Sayyidina Ali. Inna min na'imid dunya, sesungguhnya dari nikmat-nikmat dunia, yakfika, yang mencukupi kepada engkau, al-islamu, adalah Islam, nikmatan, sebagai nikmat. Fa inna azamani amillahi, maka sesungguhnya paling agungnya nikmat-nikmat Allah, lil abdi, bagi hamba, ikhrajuhu, yaitu mengeluarkannya Allah lahu, bagi hamba, minal adami, dari tidak ada, ilal wujudi, kepada ada. Wa ikhrajuhu, dan mengeluarkan Allah, min zulumatil kufri, dari kegelapan kekufuran, ila nuril islami, pada cahaya Islam. Jamaah majelis salim hadanallah. Jadi makalah, perkataan atau nasihat yang kelima, bab yang ketiga dalam kitab Nasha'ihul Ibad ini, itu dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karam wajah, di mana makalah atau nasihatnya sebagaimana tadi, inna min na'imid dunya yakfi kal islamu nikmah. Sungguhnya dari nikmat dunia yang sudah mencukupi bagi kamu, kita ya, adalah Islam sebagai nikmat. Itu sebenarnya mah udah kesimpulannya mah, dari sekian banyak nikmat, nikmat yang paling agung, yang paling besar, yang sudah mencukupi ya, itu adalah nikmat Islam. Nah, apa sebabnya? Fa inna azamani amillahi ta'ala, fa inna azamani amillahi, ya, karena sesungguhnya paling agung-agungnya atau paling besar-besarnya dari sekian banyak nikmat-nikmat Allah bagi hamba nih. Ini secara global di sini ya. Satu, itu mengeluarkannya Allah kepada hamba tersebut dari tidak ada menjadi ada, yang lebih populernya disebut dengan nikmat ijad, gitu ya, mengadakan gitu. Nah, yang kedua, yang lebih lagi adalah wa ihrajuhu min zulumatil kufri ila nuril Islam. Itu mengeluarkannya Allah kepada si hamba tersebut dari kegelapan kekufuran kepada cahaya Islam, atau yang lebih populer disebut dengan nikmat imdad ya.
Jadi kalau ijat mah pokoknya mah nih kita udah yang tadinya nggak ada jadi ada, dihidupin nih, yang dilengkapi dengan panca indera ya. Nah kemudian perlu yang namanya nikmat imdad, itu kelangsungan lah istilahnya. Ya seperti perlunya kita rizki, perlunya kita kesehatan ya. Nah terutama ternyata tuh yang paling agung adalah nikmat Islam dan iman pastinya ya. Nah kenapa? Karena memang hanya Islamlah yang memang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Imran ya, ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam." Gitu ya. Jadi sungguhnya agama di sisi Allah yang diakui itu adalah Islam. Bahkan agama nabi-nabi juga itu semuanya Islam. Jadi jangan punya pemikiran karena katanya orang Kristen mah nabinya Isa berarti Nabi Isa Kristen, bukan. Iya. Seperti umpamanya orang Hindu Buddha itu katanya agak apa namanya nabinya Nabi Musa dan Nabi Daud. Nabi Daud sama Nabi Musa disangkanya orang Hindu Buddha, bukan ya. Orang ataupun orang Yahudi lah gitu ya, bukan. Jadi tetap yang namanya nabi-nabi dan rasul-rasul itu semuanya Islam ya, tauhid. Ya, jadi pada dasarnya mah sama, paling syariatnya aja yang membedakan gitu ya. Nah jadi itu tuh yang pertama, keunggulan Islam. Nah, kemudian dengan Islam insya Allah segala amal kita nih ya, baik kecil apalagi besar, kalau yang betul dan ikhlas itu diterima. Tapi kalau selain Islam, nauzubillah, itu kan ada di surat Al-Imran juga ya, tapi ayatnya ayat 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wallahu a'lam bimuradi. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, jadi dia agamanya bukan Islam lah, nah itu walaupun amalannya banyak ya, tetap nggak bakal diterima. Ya bahkan nanti di akhirat itu bakal rugi karena hapus. Alhamdulillah. Itu ya. Dan masih banyak lah keuntungannya. Bahkan kalau orang kafir nih masuk Islam, sebanyak dan sebesar apapun dosanya itu hapus semua. Jadi kayak bayi dia muda, kayak baru dilahirkan ya. Nah itu kan ada di surat Al-Anfal ya, ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salab. Wa iyaudu faqad madad sunnatul awwalin. Wallahu a'lam bimuradi. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu ya, yang udah masuk Islam nih, di dalam tafsir itu seperti Abu Sufyan dan kawan-kawannya ya, jika mereka berhenti dari kekafirannya berarti masuk Islam nih, tobat ya. Ya sebenarnya mah kalau udah masuk Islam udah dianggap tobat.
niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu, kecil maupun besar ya. Pokoknya mah suci. Dan tapi kalau mereka kembali lagi ya, ataupun memang nggak sama sekali sempat masuk Islam, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah ya terhadap orang-orang yang terdahulu, yang tentunya konsekuensinya ya diperangin. Karena yang namanya murtad itu akibatnya banyak ya. Itu di dalam kitab Sulamun Topik ya. Ya keruan dah. Tadi amal yang gak diterima sebanyak apapun. Kemudian atas dasar sabda Rasulullah, man badala dinahu faqtuluh. Siapa orang yang menggantikan agamanya keluar dari Islam, maka dibunuh. Ya sekarang kan karena nggak berlaku ya, jadi itu kadang-kadang menjadi mainan. Ya bahkan jadi istilahnya mengadu umat, gitu ya, mengadu domba umat, memecah belah. Ya karena memang kadang-kadang dimodalin bahkan dilindungi ya, gitu. Nah karuan dah. Akibat murtad mah tuh, seandainya dia lagi puasa batal. Wudu tayamum batal ya. Nikah juga sama. Seandainya nih tadinya dia orang Islam ya, dua-duanya nih. Salah satunya dia murtad, batal nikahnya. Gitu. Nah, kemudian juga seandainya dia nyembelih, itu haram ya, nggak halal. Terus kalau umpamanya orang tuanya ataupun anak yang meninggal nggak ngewaris dan nggak diwaris. Dan yang paling ini dekat seandainya dia tadinya sempat masuk Islam juga ya. Bahkan tadinya memang orang Islam, keluar dari Islam murtad. Itu nggak boleh disolatin ya. Iya, terus nggak kudu dipandiin. Nggak kudu dikapan, bahkan nggak kudu dikubur ya. Itulah akibat daripada murtad. Makanya kita ya bersyukurlah dengan adanya nikmat iman dan Islam, karena memang ini puncak dari 4 ataupun 3 ya runtutan nikmat. 1 ya, nikmat hidup. Ini alhamdulillah kita udah lebih daripada yang namanya batu-batu ya. Kan batu mah nggak hidup. Walaupun katanya ada yang bertasbih ya, tapi kan yang jelas mah nggak punya ruh gitu. Yang keduanya nikmat sehat, nikmat apa namanya sehat dah katakan ya. Ya sebab walaupun dia hidup kalau nggak sehat susah juga ya. Iya. Yang ketiganya nikmat akal. Walaupun dia umpamanya hidup sehat, akalnya nggak normal, rese juga urusannya ya. Dan itu ngelebihin daripada binatang tentunya tuh. Nah, yang paling puncak adalah nikmat iman dan Islam. Disinilah kita bisa lebih mulia ya daripada orang-orang kafir tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu ya nasihat yang pertama dari Sayyidina Ali karamul wajah radhiyallahu anhu. Kemudian wa inna min sugli, dan sesungguhnya dari kesibukan yakpika yang mencukupi kepada engkau, kesibukan tersebut tuh atau adalah ketaatan, suglan sebagai kesibukan. Tuh jadi ya dari sekian banyak kesibukan, ada yang sibuk kerja, ada yang sibuk dagang, ada yang sibuk bertani, dan lain sebagainya. Nah ternyata dari sekian banyak kesibukan-kesibukan itu yang paling mulia, yang paling agung adalah kesibukan
dalam rangka taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ya. Dan insya Allah yang namanya bertani, kerja, dan dagang, kalau memang dia tahu ilmunya, bisa dikemas jadi ketaatan gitu ya. Nah, apa sebabnya? Kok yang namanya taat itu merupakan suatu kesibukan yang sudah mencukupi. Tuh, fata'atullahi ta'ala. Iya, maka ketaatan kepada Allah Ta'ala azamul istigholi itu karena memang paling mulianya kesibukan. Ya, walaupun sekali lagi tadi ya, bertani, dagang, kerja itu bisa dikemas menjadi ketaatan kalau memang tahu ilmunya. Nah, kalau sudah taat pastinya di sini yang udah nggak bersyarat mah ya, taat kepada Allah dan juga Rasulnya. Kalau selain daripada itu mah tergantung nanti. Memang kita harus taat juga, patuh kepada orang tua, kepada guru ya, kepada pemimpin. Tapi lihat dulu, kalau memang itu sesuai, wajib ikutin orang tua, guru, pemimpin ya. Tapi kalau memang itu nggak sesuai dengan syariat, dengan Allah dan Rasulnya, itu jelas ya, la ta'ata li makhlukin li masyiatil khaliq. Tidak wajib taat kepada makhluk, apakah itu pemimpin, orang tua, ataupun kalau istri mah suami ya, bahkan kepada guru. Kalau di sisi lain itu perintahnya yang mestinya harus ditaatin, justru ini mah karena memang gak sesuai dengan aturan ya agama yang tentunya itu dari Rasul dan Allah ya, maka itu mah jangan diikutin. Jadi kalau memang betul-betul khususnya memang kalau yang gak bersyarat mah itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, di dalam surah An-Nisa ya, nih merupakan keuntungan daripada taat kepada Allah dan Rasul. Pastinya Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Nisa ayat 13 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha Walalikal fawzul azim. Wallahu a'lam bimuradi. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah ya akan memasukkan orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya ke dalam surga. Yang mana ya surga itu mengalir, di bawahnya sungai-sungai. Pokoknya mah sejuk biasa kali ya. Kayak rumah di situ tuh. Kalau musim hujan asal keluar pintu ya udah air ya. Apalagi kemarin musim banjir makanya ya hampir setiap kampung. Tapi di situ memang walaupun gak hujan kayak emang di pinggir jalan air ya, enak tuh gitu kayak gitu. Jadi itu yang mau cuci kaki mau apa nggak kudu jauh gitu ya. Ya itu gitu. Iya. Dan mereka kekal di dalamnya. Nah itulah merupakan kemenangan yang agung tuh, yang paling besar ya. Makanya yang paling utama nih kita pinta ya. Satu sorga, kedua keridhaan Allah. Itu. Iya. Husnul khotimah sih bagus juga ya. Gitu.
Ya sebab kalau kita umpamanya ya supaya kita nih diberikan taufik hidayah gitu ya. Benar. Tapi khawatir matinya itu husnul khotimah. Suul khotimah ya. Jadi jelek. Jadi enggak ke bawah tuh. Enggak terus susah. Ya. Ataupun dia juga bisa husnul khotimah. Tapi karena masih ada dosa-dosanya, jadi kesononya kan neraka dulu gitu ya. Maka yang paling utama tuh minta itu Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah gitu ya. Ya Allah saya kalau kami kalau saya ini gitu ya. Ya, kalau untuk sendirilah Allahumma inni as'aluka ridhokal jannah wa a'udzubika min sakhatikal nar. Kalau untuk berjamaah Allahumma inna nas'aluka ridhokal jannah wa na'udzubika min sakhatikal nar. Itu tuh doa mah tuh. Kalau kayak intinya itu di situ. Gitu ya. Ya bahkan nih di surganya juga VIP ya. Iya. Ini sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nisa juga sih masih ya. Tapi ini mah ayatnya 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam bishawab. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka mereka itu tuh orang yang menaati Allah dan Rasulnya akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah nih. Ya. Siapa? Para nabi itu masuk surganya. Jadi VIP lah. Barang dengan para nabi. Kemudian ya, orang-orangnya yang memang sidikin ya. Yang memang benar-benar kecintaannya tuh. Kemudian orang yang mati syahid dan juga orang-orang yang soleh ya. Ini mah kita makan berat nih semua nih. Untuk mencapai orang soleh aja susah, apalagi syahid mah ya, kudu berkorban nyawa. Ya sidikin kita makan kan ragu-ragu melulu ya, kurang serius gitu ya. Apalagi Nabi mah nggak mungkin kan udah ditutup gitu ya. Tapi kalau kita ini menaati Allah dan Rasul, insya Allah masuk surganya itu bersama mereka itu ya, VIP ya. Nah makanya itu di akhir ayat itu wa hasuna ulaika rafiqa ya, mereka itulah teman yang sebaik-baiknya khususnya nanti di surga itu ya. Nah itu nasihat yang kedua dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian wa inna minal ibroti, dan sesungguhnya dari peringatan ya atau nasihat lah al izzati yakni nasihat yakpika yang sudah mencukupi kepada kamu al mautu adalah kematian, ibrotan sebagai peringatan. Jadi berbicara tentang peringatan nih atau nasihat-nasihat banyak kan ya. Iya, kita oleh guru sering dinasihatin, oleh orang tua sering dinasihatin ya, oleh teman bahkan ya, saudara gitu ya. Itu kiai-kiai juga ya. Nah ternyata tuh yang paling besar nasihat itu yang udah mencukupi ya, adalah nasihat berupa kematian. Tuh, jadi kalau mau direnungkan itu tuh kematian ya. Nah apa sebabnya? Nah di sini fa innal mauta, karena maka sesungguhnya kematian akbarul mawaizi
itu lebih besarnya nasihat-nasihat linasi bagi manusia tuh. Ya. Makanya sampai pernah baginda Rasulullah SAW ditanyakan oleh salah seorang sahabat ya. Ayul mu'minin abdolu. Wahai Rasul, orang mukmin yang manakah yang paling utama? Qala, dijawab oleh Rasulullah, ahsanuhum, itu yang paling baik hulukon ahlaknya. Jadi kalau mau tahu orang mukmin yang paling utama, itu bukan yang istilahnya dia ilmunya tinggi, bukan. Ya, enggak jadi ukuran. Ustadz kiai enggak ya? Iya. Apalagi umpamanya hanya orang kaya, pejabat ya. Bukan sekali lagi, tapi yang paling bagus akhlaknya tuh. Jadi walaupun banyak orang biasa, kalau memang akhlaknya bagus, justru itu kalau menurut Allah ya, itulah yang paling utama gitu ya. Sebagaimana ya ketika Nabi menjawab dari pertanyaan itu. Nah kemudian seorang laki-laki itu nanya lagi, Bayul mu'minin aksyasu, orang mukmin manakah yang paling cerdas nih? Kalau tadi mah yang paling utama ya, sekarang yang paling cerdas nih. Nah, qala aksaruhum, itu jawab Nabi, yang paling banyak mereka alil mauti, kepada kematian, jikron, mengingatnya. Wasanuhum, dan pastinya lebih bagus lima badahu ya, pada sesudah kematian, istidadan, persiapannya. Jadi ketika Nabi ditanya tentang orang yang paling cerdas di muka bumi ini, itu jawabannya bukan yang kalau bahasa sekarang apa kalanya orang cerdas itu otaknya ya. Hah? Jalan bisa dah. Ya pokoknya mah apalagi yang istilahnya dia ya, kalau dari pelajaran kan istilahnya ada fisika, ada biologi gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, dan bukan yang pintar cari duit, bukan. Sini Mbak ya. Jadi yang paling cerdas itu adalah orang yang banyak ingat mati. Tuh. Dan juga pastinya banyak persiapan. Bagus untuk kesananya. Sebab memang bagus sih. Udah ingat kematian juga gitu ya. Udah bagus. Tapi kalau hanya baru ingat kematian, dia anturan dosa jadi enggak gitu ya. Anturan dia ambisi ke dunia jadi enggak gitu ya. Nah, makanya di dalam suatu hadis juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda nih, man aksaro, siapa orang yang banyak jikrol mauti, mengingat kematian, ukrima, maka dia dimuliakan bisalasati Asia ya, dengan 3 perkara. Ya, orang nih kalau banyak ingat dia minimal ada 3 nih. 1, tajimit taubati. Ya boleh tajimu juga boleh ya. Yang jelas dia buru-buru tobat. Kalau orang banyak ingat mati, banyak buru-buru tobat. Gitu ya, nggak nunda-nunda. Sebab dia takutnya mati dalam keadaan masih berdosa gitu ya. Makanya buru-buru. Sedangkan yang namanya mati makan misteri ya. Nggak pandang tua, nggak pandang muda, nggak pandang sehat, nggak pandang sakit ya. Pokoknya mah kalau udah waktunya mah udah nggak bisa mundur, nggak bisa maju dah. Gitu ya. Nah kemudian yang kedua, insya Allah hatinya ini qanaah. Jadi dia nerima pemberian Allah apapun bentuknya ya. Ya mau banyak, mau sedikit, pokoknya diterima aja, disyukurin aja. Dan memang orang susah itu bukan karena nggak ada nikmat sebenarnya mah ya, tapi karena nggak bersyukur. Jadi yang namanya kita dapat nikmat itu, jadi mestinya syukur dulu baru nikmat. Jangan nikmat dulu baru bersyukur. Sebab
Kalau umpamanya dia pengen bersyukur setelah dapat nikmat, kalau nggak dapat nikmat nggak syukur-syukur kan gitu ya. Ya justru kan jelas di surat Ibrahim juga. Lain syakartum lazidanakum. Kalau bersyukur pasti ditambah. Dengan kata lain kesimpulannya justru kalau kita pengen dapat nikmat nih, bertambah, minimal yang ada bertahan. Syukurin tuh, sehat, harta ya, ilmu, syukurin. Dan yang ketiganya tentunya nih ya, akibat ataupun kemuliaan yang diberikan bagi orang yang banyak ingat mati, itu dia insya Allah akan semangat ibadah juga. Sebab dia, aduh, kalau nggak sekarang nih, nanti bagaimana gitu. Jangan prinsipnya, bagaimana nanti aja, gitu ya. Iya. Bahkan ada lagi nih ya, baginda Nabi bersabda, aksiru, perbanyaklah zikrul mauti, mengingat kematian. Fa innahu, maka sungguhnya mengingat kematian, yumahisu, itu bisa membersihkan azunuba, dosa-dosa. Kemudian wizahidu, dan bisa membuat juhud pidunya dalam dunia. Tuh. Jadi dengan dia banyak ingat mati nih, itu ya secara langsung dosa-dosanya diampunin. Bahkan dia di dalam dunia ini enggak toma, enggak rakus ya, apalagi sampai malah ngecara. Jadi udah ya, sebab dunia mah hanya sementara kan, itu prinsipnya ya. Walal akhiratu khairu abqa. Justru yang kekal dan lebih baik pastinya adalah akhirat gitu ya. Nah, bahkan pain zakartumuhu nih, kata baginda, seandainya kalian mengingat mati indal gina, ketika kaya, hadamahu, maka mengingat kematian itu bisa meruntuhkan kekayaan. Nah, di sini baik, bukan maksudnya misalnya gara-gara mengingat mati ntar kalau orang kaya jadi miskin, bukan begitu. Jadi dia kaya juga nggak cinta dunia gitu, nggak ketemu dunia gitu. Jadi dunia itu dipegang aja, sehingga dia bisa mengendalikan. Ya. Tuh, jadi dunia mah kalau pengen dikendalikan jangan dimasukin ke hati. Kalau dimasukin ke hati, nanti dia yang dikendalikan. Sehingga ibadah terlalaikan ya karena dia benar-benar sangat mencintai. Tapi kalau memang dia pegang aja, ya bagaimana kita bisa kendalikan tuh ya. Nah, kemudian wa in zakartumuhu, ketika kalian mengingat mati indal pakri, ketika kepakiran, ardokum, maka Allah meridho kalian akan ridho bi aisikum, dengan kehidupan gitu ya. Jadi orang kalau banyak kematian, banyak ingat mati mah, insya Allah nih hidup juga udah tenang aja gitu ya, nerima aja gitu. Dan itu insya Allah akan senang itu. Jadi sebenarnya mah udah bagus saja orang ingat mati juga ya. Tapi sekali lagi, kalau kayak bahasa ini mah di sananya nggak ada bekal nanti, gitu ya. Nah, yang jadi bekal itu amal kita. Makanya sekali lagi, bagus udah ingat mati, tapi jangan lupa kudu punya persiapan buat di sana. Itulah baru orang yang disebut sebagai orang cerdas. Jadi orang cerdas itu bukan ahli fisika, biologi, matematika dan lain sebagainya, tapi yang banyak ingat mati dan juga banyak mempersiapkan untuk kesana gitu ya. Dan itulah yang ketiga daripada nasihat Sayyidina Ali ya. Makanya sesuai juga dengan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqafa bil mauti wa izu, gitu ya. Jadi cukup kematian itu sebagai nasihat. Tuh. Ya kudunya mah tuh kita kalau ada yang meninggal ya, itu mikir kudunya mah. Sekarang dia ya terutama tuh yang suka nganter ke kuburan ya, apalagi yang suka dia
Apa namanya nurun ke kuburan? Kudunya mah itu. Kudu lebih mikir ya. Tapi kadang-kadang nggak ada yang mana itu biasanya. Kalau yang tukang aduk kuburan gitu ya, itu ya sholat juga belum. Ya. Nah itulah memang. Jadi yang namanya ingat kematian memang nggak tergantung daripada dia ada di kubur, walaupun dia ada di kuburan juga suka gali. Kalau memang nggak terbuka matinya gitu ya, karena nggak tahu, jong-jong aja gitu ya. Gitu. Tapi walaupun kita nih ya, ya jarang lah umpamanya emang bukan iniannya, kan itu masuk suka diususkan ya bagian penggalian kuburan tuh. Ya, tapi kalau memang kita tahu sehingga ya kita benar-benar berusaha untuk nikmati lebih-lebih ya persiapannya, insya Allah itulah yang akan menjadi penyelamat nanti gitu ya. Makanya wajar kalau itu dikatakan orang yang paling cerdas. Namun itulah 3 nasihat dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karam wajah. Mudah-mudahan manfaat